Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu kembali dalam rangka kajian surat-surat pilihan, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan, menjelaskan surat Al-Qadar. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, surat Al-Qadar menurut Ibnu Abbas termasuk surat Makkiyah, terdiri dari 5 ayat, 30 kalimat dan 121 huruf. Ada satu penjelasan yang menjelaskan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan ikhlas kemudian menghitung huruf demi huruf, maka huruf yang dihitungnya akan dijadikan bidadari nanti di alam surga. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, surat Al-Qadar kalau kita melihat latar belakang sebab-sebab turunnya ayat, ketika para sahabat Rasul mendengarkan satu kisah, satu cerita seorang yang soleh yang bernama Sam'un Al-Ghazi di kalangan kaum Nabi Musa alaihissalam, yang mana Sam'un Al-Ghazi itu siap berperang secara fisik, secara mental dalam kurun waktu 1000 bulan. Termasuk di sana dijelaskan tentang jaminan yang akan diraih oleh Sam'un Al-Ghazi yang memiliki totalitas yang sangat tinggi di dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kisah tersebut, para sahabat Rasul terkagum-kagum. Mereka ingin mengharapkan sesuatu hal yang sama dengan Sam'un Al-Ghazi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qadar, yang mana di dalamnya adalah sebagai ujian, sebagai anugerah yang luar biasa, karunia yang luar biasa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mau melakukan amal kebaikan, berperang fisik maupun mental dalam kurun waktu 1000 bulan, maka cukup untuk umat Nabi Muhammad SAW dengan menemukan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci Al-Quran yang dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Setelah ditulis oleh para malaikat, ditulis Al-Quran, kemudian disimpan di Baitul Izzah. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Para ulama berbeda pandangan di dalam memaknai kata Al-Qadar. Ada yang menjelaskan bahwa Al-Qadar itu adalah keagungan. Bagaimana dalam ayat Al-Quran, wa ma qadarullah haqqa qadrihi, dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengagungkan yang sesungguhnya. Yang kedua, makna Al-Qadar bisa diartikan dengan kata sempit. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya. Yang ketiga, ada yang menjelaskan makna Al-Qadar itu adalah as-sarafu, malam yang penuh dengan kemuliaan. Nah, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui Muhammad tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Malam Lailatul Qadar itu lebih baik tinimbang 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Artinya malam-malam yang tidak ada malam Lailatul Qadar adalah malam sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi utusan Allah. Setelah Nabi Muhammad diutus menjadi utusan Allah sampai hari kiamat nanti, dalam 1 bulan di bulan Ramadan ada 1 malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Artinya seluruh amalia yang kita lakukan, baik membaca Al-Quran, zikir, termasuk amalia amal kebaikan lainnya yang bersifatnya sunnah, yang dilakukan bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu merupakan anugerah yang luar biasa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hanya menemukan 1 malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan beribadah dalam kurun waktu 1000 bulan, sebagaimana yang dilakukan oleh Samun Al-Ghazi dari kalangan kaum Nabi Musa alaihissalam. Tentunya di dalam mencapai malam Lailatul Qadar bukan suatu hal yang mudah, karena malam Lailatul Qadar itu satu di antara malam yang dirahasiakan di dalam bulan Ramadan. Tidak ada satupun orang yang tahu pada tanggal berapa, kapan waktunya malam Lailatul Qadar akan datang di bulan suci Ramadan. Tujuannya adalah supaya manusia bersungguh-sungguh di dalam mengisi kegiatan di dalam bulan suci Ramadan tanpa membedakan, tanpa mengisi dalam waktu-waktu yang tertentu. Itu waktu yang sangat dirahasiakan. Malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan keridoannya di dalam ketaatan. Allah merahasiakan keridoannya di dalam ketaatan. Artinya, ketika kita mampu melaksanakan ketaatan, kita jangan menganggap remeh setiap ketaatan yang kita lakukan. Sekalipun ketaatan tersebut sifatnya dianggap remeh oleh kita. Kenapa? Sebab siapa tahu ridho Allah ada di sana, ada di dalam ketaatan yang dianggap remeh oleh kita. Makanya kita tidak boleh menganggap remeh satu perbuatan yang disebut dengan ketaatan. Di siapa tahu Allah, keridhaan Allah ada di dalamnya. Yang berikutnya adalah yang dirahasiakan Allah adalah kemurkaan Allah dirahasiakan di dalam kemaksiatan. Artinya kemaksiatan apapun jangan dianggap remeh oleh kita. Siapa tahu maksiat yang dianggap remeh oleh kita justru itu akan mendatangkan malapetaka, justru akan mendatangkan murkanya Allah. Kita menganggap bahwa maksiat tersebut tidak seberapa, tapi ingat di sana mungkin adanya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya hal-hal yang sangat dirahasiakan oleh Allah kepada manusia, termasuk di dalamnya Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar pada bulan bersuci Ramadan. Tujuannya supaya manusia bersungguh-sungguh di dalam mengisi malam Lailatul Qadar. Artinya seluruh amalan yang sifatnya sunnah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Tanazzalul malaikatu waruh, yang mana pada malam Lailatul Qadar tersebut turun. Menurut para mufassirin, sinpun sebagian para malaikat termasuk waruh sayyidul malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Turun kemana? Ke muka bumi ini bi'idzni rabbihim, dengan membawa urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh malaikat datang turun ke muka bumi ini untuk menyampaikan seluruh catatan amal kebaikan kalau kita untuk 1 tahun ke depan. Apakah kita akan menjadi orang yang sukses, apakah kita akan menjadi orang yang bahagia dan lain sebagainya. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, diturunkan pada malaikat, disampaikan kepada seluruh makhluk, terutama manusia yang berakal. Malaikat Jibril dan seluruh malaikat turun ke muka bumi ini untuk menyampaikan salam kepada orang-orang yang bangun di keheningan malam.
Alangkah indahnya, alangkah senangnya kita ketika kita mendapatkan salam dari orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi. Ketika malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril termasuk sinful minal malaikat datang turun ke muka bumi ini untuk menyampaikan salam kepada orang-orang yang bangun di keheningan malam. Assalamu yukriukas salam. Allah yang membacakan salam buat orang-orang yang bangun di keheningan malam, kecuali satu, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua, orang-orang yang menyakiti kedua orang tua. Yang ketiga, orang-orang yang membiasakan minum minuman keras. Dia tidak akan mendapatkan salamnya dari para malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan karena turunnya para malaikat ke muka bumi ini untuk memberikan salam ucapan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan amal ibadah sunnah di dalam bulan suci Ramadan sampai terbitnya fajar. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itulah barangkali uraian singkat dari surat Al-Qadar. Mudah-mudahan di sisa waktu 10 hari ke depan kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk beribadah di waktu malam hari yang senantiasa nantinya bersama dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Niscaya pahala yang akan kita capai akan sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Samun Al-Goji. Rupanya cukupkan sekian, kekurangan bihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.